Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah, insyaallah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tadi nunggu isbat. Tenang. Ya, bisa jadi 30, bisa jadi 29, tapi insyaallah besok. Insya Allah. Pada hari raya itu ada dua wajah. Ada orang yang gembira, dua-duanya gembira, tapi tingkat kegembiraannya berbeda. Ada orang yang gembira memang merayakan kemenangan sendiri. Lantaran apa? Lantaran ketika bulan suci Ramadan dia puasa, dia baca Al-Quran, dia sholat tarawih, dia rajin bersedekah. Ini orang yang memang benar-benar merayakan kemenangan. Kemenangan untuk dirinya, karena dia bisa melewatkan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Idul Fitri disunnahkan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu. Bagaimana mau diterima orang kagak ada ibadahnya? Bisa diterima. Tidak pernah menanam ingin memanen. Tidak ada. Orang yang menanamnya gandum akan panen gandum. Jangan berharap orang manen gandum minta durian. Jangan berharap dia nanam tidak nanam, dia nanamnya kemaksiatan, tapi pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala mustahil. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah menanam benih-benih daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan baca Quran, dengan sedekah. Dia akan menanam nanti di akhirat fi yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Ay yaumil jaza, hari pembalasan. Akan dia lihat segala amal kebajikan. Ada lagi orang yang bahagia Ramadan ketika Idul Fitri. Semuanya bahagia. Ya. Kalau anak-anak bahagianya dapat duit lebaran. Ya, orang tua bahagianya apa? Enggak bahagia, duitnya habis. Ya, tapi ini ada orang yang ketika datang Idul Fitri bahagia, tetapi merayakan kemenangan orang lain, bukan kemenangan dirinya sendiri. Dia enggak merayakan kemenangan untuk dirinya. Kenapa dia tidak merayakan kemenangan untuk dirinya? Ketika Ramadan datang tidak puasa. Masih nongkrong di pinggir jalan, ada warung kelihatan kakinya aja. Ngapain? Makan di warung. Ada di sini. Insya Allah di sini nggak ada. Tahu ntar kalau di luar. Ya. Ini ada orang di hari raya itu senang, bahagia, tapi untuk merayakan kemenangan orang lain. Karena nggak mungkin bilang taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalmu, sedangkan Ramadan dia tidak mau puasa. Sedangkan Ramadan tidak mau salat, qiyamul lail, baca Al-Quran, tidak mau sedekah. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik ibadahnya. Maka dikatakan man zara'a al-insan asy-sya'ir yahsudus sya'ir. Barang siapa yang menanam benih daripada gandum, maka dia akan menanam gandum. Sebagaimana orang ketika dia menanam benih ketaatan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan sudah selesai.
Maka dikatakan orang-orang yang bahagia setelah bulan suci Ramadan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bahagia. Dan orang yang celaka, kebalikan dari bahagia itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dikatakan raghima anfu rajulin dakhala ramadhana falam yughfarlah. Celaka orang yang sudah masuk bulan suci Ramadan, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya, dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Tidak hanya yang berpuasa, tapi man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan salat dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah nafahat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ini sekarang masih bulan Ramadan ya. Maka kebaikan sekarang Ramadan belum meninggalkan kita. Kita masih berada di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan belum berakhir, kita sudah meninggalkan Ramadan. Kita sudah sibuk dengan mempersiapkan Idul Fitr. Padahal ini masih bulan suci Ramadan. Maka iringi Ramadan hingga akhir. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mendapatkan nilai, dikatakan setelah pasca Ramadan, kemenangan yang hakiki pasca Ramadan. Maka jangan sampai setelah Ramadan, Ramadan qiyamul lail, Ramadan puasa, Ramadan sedekah, maka nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan tetap dia lakukan. Kita menyembah ini bukan menyembah Ramadan. Kita beribadah bukan beribadah hanya karena Ramadan, tapi Tuhannya Syawal, Tuhannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain adalah Tuhannya Ramadan. Maka bersembahlah, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan dan di luar suci Ramadan. Maka disebutkan dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Apa itu yakin? Disebutkan para ulama tafsir, al-yaqin ay al-maut. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datangnya ajal kematian. Jadi jangan kita ibadahnya musiman. Ada orang ibadah musiman, ada orang yang sholatnya musiman. Kalau ada yang sholatnya seminggu sekali, musim, Jumatan aja. Ada orang yang sholatnya setahun 2 kali. Kapan tuh sholatnya? Idul Fitri, Idul Adha. Ini orang ibadah musiman, ya, karena emang orang pada sholat di masjid merayakan hari Idul Fitri, dia ikut-ikutan, ya. Maka orang-orang yang mendapat nilai, ya, kebaikan dari Ramadan, maka nilai-nilai dia tetap sholat, tetap meramaikan masjid, ya. Jangan sampai Ramadan wah subuh-subuh udah ke masjid, selesai Ramadan subuhnya sepi. Coba lihat hari pertama, hari kedua di Syawal, kadang-kadang susah, nggak ada imamnya, bisa jadi imamnya pulang kampung atau mudik, ya, itu. Maka tetap kita beribadah, mau kita berada di mana jangan tinggalkan sholat. Yang kita biasakan sholat di bulan suci Ramadan, ditambah lagi dengan qiyamul lail, maka ramaikan masjid dengan sholat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulainya dari kapan? Coba yang pulang kampung, yang mudik, jangan sampai meninggalkan sholat. Ini dari awal nih. Ini baru Syawal nih. Jangan sampai gara-gara safar, wah saya melakukan perjalanan, saya dapat keringanan. Keringanan bukan berarti meninggalkan. Tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Bisa dikosor, bisa dijamak dikosor, ya. Tetap kita diperintahkan untuk sholat. Kalau awal-awal saja sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan nilai
daripada kemenangan Ramadan tersebut. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, kemenangan itu man la ya'sillaha fahuwa 'id. Barang siapa yang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di hari raya. Hari raya kemenangan dia itu kalau dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita setelah pasca Ramadan tidak mau sholat, sedekahnya malas, ya, sedekahnya susah, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, dia merasa orang-orang yang tidak mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dermakan rugi dia. Ini mental-mentalnya mental dunia. Karena dikatakan orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memang melihat setelah kematian. Ya. Maka spiritualnya yang pertama adalah kemenangan pasca Ramadan adalah spiritual kita dijaga. Ya, keikhlasan kita, hati kita dijaga. Ya, karena nilai daripada ketakwaan itu daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Kata takwa itu dalam Al-Qur'an itu besar sekali maknanya. Ya. Bukan seperti ya ilmisalu awamirillah, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi nilai daripada ketakwaan disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Salah satunya adalah ayat dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an. Ya, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Disebutkan namanya tafsirul Quran bil Quran. Takwa ditafsirkan dengan ayat-ayat setelahnya. Hudal lil muttaqin. Apa ayat setelahnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang pertama, yang beriman kepada hari akhir. Ini kalau bukan modalnya iman kepada hari akhir, susah orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa nanti tidak ada azab. Nanti dia merasa tidak ada nikmat setelah di dunia ini. Maka pertama adalah orang-orang yang bertakwa, ya spiritnya adalah pertama dia beriman kepada hari akhir. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ini salat ya. Orang kalau udah enggak salat susah. Ya, kenapa? Yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau udah salatnya enggak benar, udah. Jangan diharap yang lain mau ditimbang oleh Allah Subhanahu, mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia mau berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan ada di bulan Ramadan semua. Maka man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana, maka pertama dengan iman, yakin akan adanya hari akhir dan adanya hari pembalasan. Kemudian mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mengeluarkan, ya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makna takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini sifat ini harus dilaksanakan pasca Ramadan. Kalau ingin mendapatkan kemenangan yang benar-benar, karena nilainya daripada orang-orang setelah Ramadan ini adalah predikatnya takwa. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Predikat orang-orang setelah berpuasa adalah predikatnya orang-orang yang bertakwa. Bertakwa selanjutnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi namanya tafsirul Quran bil Quran. Kata takwa ditafsirkan dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina
yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini sifat orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dia masih mau berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak nunggu-nunggu lagi Ramadan. Karena memang dia ibadahnya untuk Allah, dia bukan ibadah untuk Ramadan. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang dapat menahan daripada amarahnya. Orang yang jaga marah itu susah, Pak. Susah. Ya. Orang yang menahan marah itu ya memang ada kesempatan marah, dia bisa marah. Tapi ketika dia punya kekuatan untuk marah, dia enggak marah. Itu wal kadhiminal ghaidh namanya. Kalau orang enggak marah, enggak ada masalah, enggak ada, bukan disebut wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah itu kalau ada kesempatan untuk marah, ada orang mancing-mancing, memang dia punya kekuatan untuk marah, tapi dia tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha. Maka disebutkan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah dan kamu mendapatkan surga. Kemudian wal afina 'anil nas. Sifat daripada orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Maka setelah Ramadan ibadahnya tetap sama. Tetap puasa, tetap baca Al-Qur'an, tetap sedekah, dan dia dapat menahan dirinya dan memaafkan orang lain. Ya, ini ya, spiritualitasnya ketika di bulan setelah pasca Ramadan tetap terjaga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intelektualnya, ya, jiwanya ini kita harus lihat bahwasannya orang-orang yang cerdas pasca Ramadan dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu yang dapat menahan mandana nafsahu, daripada nafsunya. Karena puasa itu artinya menahan. Ya, artinya menahan. Maka orang-orang yang cerdas itu yang mempunyai intelektual yang tinggi adalah orang-orang yang dapat menahan daripada nafsunya. Dan ganjarannya adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang dapat menahan dirinya, nafsunya, ya, nafsunya sholat dia nggak mau sholat, ada nafsunya, karena nafsu itu seringnya membisikkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ada panggilan azan nggak mau sholat, ya, ada orang yang minta bantuan kita tidak mau bantu. Maka nafsu ini harus dilawan. Nafsu, an-nafsa la ammaratun bisu, kita harus lawan. Orang yang dapat melawan daripada perbuatan maksiat, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk akhirat. Jadi harus pintar. Ya, kita ini investasi kita, ya, yang kita butuhkan itu bukanlah apa yang kita tinggalkan di dunia ini, tapi amal. Ya, Ramadan sebagai ladang amal. Tapi apakah berhenti di bulan suci Ramadan? Setelah Ramadan ada amal juga. Nanti kalau kita dikubur, Pak, yang menemani kita siapa? Siapa yang menemani kita di dalam kubur? Amal. Istri nganter enggak? Nganter. Ya, sampai kubur, tapi enggak masuk kubur. Mobil yang kita bawa, ambulan yang dibawa, nganter enggak? Nganter. Tapi apa masuk dalam kubur? Tidak. Maka al-qabru sunduqul amal. Kubur itu, kuburan itu adalah kotak daripada amal kita. Nah, kalau pengen dapat nikmat, banyakin amalnya. Tidak hanya di Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan banyak beramal. Dia cerdas, mikirkan masa depan. Masa depan kita itu bukan hari tua. Ya, salah orang pikir masa depan nanti kalau saya sudah tua, saya punya tabungan pensiun, saya punya villa. Itu bukan tabungan. Bapak belum udah kumpul semuanya, meninggal. Apa yang dia bisa nikmati dari harta yang dia tinggalkan? Yang nikmati siapa? Istrinya, ya, anak-anaknya.
Sudah dia tabung susah-susah, kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam ngumpulin apa? Cari duit. Sudah banyak. Pensiun, setruk. Meninggal, apa yang bisa dinikmati? Tidak ada. Tetapi kalau dia rajin sedekah, rajin sholat, ibadahnya rajin, baca Quran, inilah investasi dia untuk akhirat. Tabungan dia. Dunia, akhirat dapat. Tapi kalau kita hanya mementingkan, dia bilang masa depan itu nanti kalau saya sudah tua, saya pensiun, saya punya rumah, bisa istirahat, anak-anak sekolah yang tinggi, tidak. Bukan itu. Ya, maka orang-orang yang cerdas mikirkan itu, bukan setelah kita tua, setelah kita pensiun, tapi setelah kita meninggal ini apa yang kita bisa dapatkan daripada amal-amal kita. Ya, kalau bisa harus punya sedekah. Ya, nanti orang minta balik ke dunia minta sedekah doang. Ya, minta balik ke dunia ngapain? Minta sedekah. Maka jangan ngumpul-ngumpulin harta saja. Ada kewajiban kita untuk memberi kepada orang lain. Ada zakatnya. Ini yang punya harta banyak nih, ada zakat malnya. Ya, jangan sampai nggak bayar zakat. Zakat fitrah nih saya ingatkan, bayar zakat fitrah. Ya, nanti tidak dapat setelah khotib turun dari mimbar udah nggak disebut zakat lagi, nggak bisa. Ya itu. Maka orang-orang yang cerdas itu, yang punya intelektual tinggi itu mestinya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang cerdas itu, ya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, intelektualnya bertambah keilmuannya, walam yazdad hudan, tapi belum bertambah petunjuknya, walam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka intelektual itu bukan hanya di otak, tapi harus diikuti dengan amal perbuatan. Orang cerdas banyak, tapi siapa yang beramal untuk yang ilmu yang didapatkan harus diamalkan. Bertambah ilmunya makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi man izdada ilman wa lam yazdad hudan, belum bertambah ilmunya, maka dia belum bertambah petunjuknya, belum bertambah amalnya, maka dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka spirit kita, maka kita, ya, kemenangan yang hakiki pasca Ramadan itu adalah bukan di Ramadannya, bukan di Ramadannya, tapi setelah Ramadan ini. Kita lihat orang kalau ujian jangan dilihat nilainya, tapi lihat setelah nilai itu keluar apa yang bisa dia perbuat daripada nilai-nilai yang tertulis tersebut. Orang ujian lulus SMA, coret-coretan dan sebagainya, lulus kemenangan, ternyata pengangguran. Kan bukan itu yang dicari dari nilainya bagus, tapi bagaimana dampak daripada nilai dia yang bagus tersebut bisa dia aplikasikan setelah dia lulus daripada sekolahnya. Sama seperti Ramadan. Ramadan ini madrasah. Setelah dia lulus di madrasah Ramadan, apakah dia bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan? Maka orang-orang yang bisa mengamalkan daripada ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, dia bisa bawa di luar Ramadan, maka dialah orang-orang yang mendapat kemenangan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata-kata kutiba itu lebih tinggi nilainya dari furidho. Diwajibkan, furidho, fardu juga wajib. Tapi kata kutiba, fardu wa ziyadah. Dalam tafsirnya kata-kata fardu kewajiban dan tambahan, nilainya lebih tinggi. Kata-kata kutiba nilainya lebih tinggi dari apa? Derajatnya lebih tinggi daripada fardu, furidho. Tapi menggunakan kata-kata kutiba, lebih dari wajib, waziyadah, wajib, waziyadah dan tambahannya. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bertakwa itu setelah puasa selesai dari Ramadan dan dia dapat mengamalkan daripada puasa tersebut setelah bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dijaga keistiqomahan kita untuk berada tetap setelah keluar bulan suci Ramadan, tetap kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sebelum ditutup, boleh saya ada pertanyaan, mungkin teman-teman juga nanti mau ada yang bertanya. Sebagaimana lazim dalam masyarakat kita bahwa menjelang Idul Fitri ini, menjelang Lebaran ini, masyarakat kita disibukkan dengan berbagai hal yang sifatnya materialistik. Kalau kita lihat Tanah Abang juga kita agak susah juga jalan ke sana karena macet luar biasa dan masyarakat berbondong-bondong. Jadi Idul Fitri identik dengan kebaruan secara fisik. Sebenarnya kesibukan kita merayakan Idul Fitri dengan berbagai hal yang sifatnya materialistik, apakah itu menggerus nilai puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan? Demikian saya. Dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, "Laisa al-'idu man labisa al-jadid, walakin wa innamal 'idu liman yakhaful wa'id." Bukanlah Id itu adalah orang yang menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Wa innamal 'id, hanya saja Id itu adalah liman yakhaful wa'id, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini kita terganggu Ramadan kita. Ada orang yang mengganggu Ramadan. Yang salah yang mengganggu Ramadan. Misalkan lagi puasa, sengaja jalan-jalan jauh, nanti dia kecapean, keletihan, akhirnya nggak puasa. Atau misalkan waktunya qiyamul lail, waktunya sholat tarawih, ya dia pergi ke mana? Dia pergi ke pasar. Ya, dia beli baju baru, akhirnya ibadahnya ditinggalkan. Dia sudah meninggalkan bulan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkannya. Dia persiapkan Id, padahal Id itu untuk merayakan kemenangan, tapi dia tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka yang memang tetap ibadahnya istiqamah, tetap ibadah, dia tetap mempersiapkan bagaimana kebiasaan tradisi. Kita itu memang sunnahnya kalau lagi lebaran itu, hari raya itu menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, ya, disunnahkan. Tapi kita terkadang terlalu berlebihan. Jangan sampai, sebenarnya tidak dapat mengurangi nilai-nilai daripada Ramadan jikalau tidak mengganggu ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Yang salahnya mengganggu. Ada nggak yang mengganggu? Banyak sekali. Ya, mengganggu. Pertama, aturan dia bisa menghatamkan Al-Quran, dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Sibuk bikin kue. Dari malam-malamnya, malam Lailatul Qadar diisinya ke pasar. Kira-kira dapat nggak Lailatul Qadar? Enggak ada Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar lagi didapatkan. Ya, Lailatul Qadar itu hanya yang dapatkan orang-orang beriman. Orang yang nggak ada iman, yang nggak bakal ngisi Ramadan dengan qiyamul lail, dengan bangun malam, dengan baca Quran, dengan sedekah. Sampai Al-Imam, ya, Syekh Mahir, seorang ulama imam daripada di Masjidil Haram, dia berkata, sedekah walaupun 1 dirham di malam-malam bulan suci Ramadan, di malam-malam terakhir, di 10 terakhir tuh yang ganjil suruh sedekah, suruh sholat. Seandainya malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan selama 84 tahun atau 83 tahun 4 bulan, ketika dia malam tersebut bertepatan sedekah, bertepatan dia beribadah kepada Allah qiyamul lail, maka seakan-akan selama 84 tahun diisi tiap malamnya dengan puasa, dengan sedekah, diisi dengan sholat. Itu bagi orang-orang yang beriman, imannya tinggi. Tapi yang salah ini yang mengganggu. Aturan dia isi 10 terakhir dengan ibadah kepada Allah. Sunnah Rasulullah apa? Taharraw Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Cari. Nyarinya di mana? Di mall. Ada nemu di mall? Tidak di mall. Ya. Maka nilai-nilai ini yang harus dijaga. Jangan sampai 10 terakhir aturan kita disibukkan dengan i'tikaf, disibukkan dengan ibadah, ya, disibukkan qiyamul lail, dengan baca Quran, tetapi ternyata kita disibukkan dengan mencari persiapan lebaran. Silakan cari siangnya, malamnya cari Lailatul Qadar. Tinggal kita bagaimana membagi waktu kita, kapan kita belanja, kapan kita ibadah. Kalau udah malam-malam jangan diganggu. Ya. Semalam masih ramai karena Ramadan itu sampai akhir, malam-malam ganjil, semalam malam 29. Alhamdulillah masih banyak yang mengadakan etika, masih banyak yang qiyamul lail, tapi lebih banyak lagi yang berada di luar atau yang di dalam. Yang di luar lebih banyak. Karena tidak menganggap Ramadan itu di 9 masih ada malam Lailatul Qadar, masih ada kesempatan untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang merusak itu kalau misalkan malam-malam yang memang mustajab Allah bukakan, Allah bebaskan hambanya daripada api neraka, dia sia-siakan. Inilah orang-orang yang merusak daripada kemenangan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab.